Iya, pemirsa, kita akan masuk ke dalam segmen gerakan kebaikan yang akan dipandu oleh rekan Marcelina. Silakan Marcelina. Baik, Gema dan pemirsa, betul sekali bahwa Newsline mengajak Anda para orang-orang baik untuk bisa turut membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk turut mengambil bagian Anda untuk membantu program wakaf pembangunan asrama bagi adik-adik santri penghafal Quran. Pemirsa, Yayasan Falah Al-Qudsi di Semarang menggalang donasi. Nantinya dana yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan asrama dan tempat ibadah santri. Adik-adik santri di yayasan ini membutuhkan bantuan agar bisa memiliki tempat tinggal dan masjid untuk ibadah yang layak dan nyaman. Lewat amalan baik ini diharapkan bisa menjadi pahala jariah bagi Anda para orang baik yang turut membantu membangun generasi yang cinta Al-Quran dan berakhlak karimah serta mendukung syiar Islam. Pemirsa, bagi Anda para teman baik yang tergerak hatinya untuk membantu adik-adik santri mendapatkan tempat tinggal dan tempat ibadah yang layak, Anda bisa berdonasi dengan cara berikut ini. Pemirsa, kami akan berbincang lebih lanjut bersama dengan pihak pengurus yayasan, dengan Pak Muhammad Rizal. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Baik Pak Rizal, boleh diceritakan Bapak di Yayasan Al-Falah ini ada berapa santri atau ada berapa anak asuh, dan kemudian bagaimana kondisi mereka saat ini Pak Rizal? Baik, sebelumnya terima kasih Metro TV telah mengundang kami. Ini anak-anak di yayasan ini jumlahnya untuk saat ini baru 5 saja, karena kemarin yang sempat di tahun kemarin, tahun ajaran 2024-2025 ini kan sudah banyak yang lulus, jadi sehingga mereka melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Ini kan progres pembangunan ini masih terus berlanjut dan begitu. Rata-rata mereka ini usia berapa Pak Rizal? Untuk di yayasan ini atau pondok pesantren ini kami buka itu mulai dari umur SD sampai SMA, ya, SMA sederajat begitu. Ya, kondisi mereka juga ya rata-rata duafa atau mungkin kebutuhan sosial atau tidak mampu, karena mereka ya juga datang di antara orang tuanya. Mungkin dari sebagian dari mereka ada yang broken home ataupun kurang tidak bahasanya ekonomi keluarganya itu kurang mampu atau apalah, mereka kemudian minta bantuan pada kami untuk sekolah dan mondok secara gratis insya Allah bagi yang tidak mampu gitu. Kegiatan sehari-hari dari para santri ini, mereka ada yang bersekolah juga ya Pak ya, dan menghabiskan waktu bersama dan juga belajar Al-Quran begitu ya Pak Rizal ya? Ya, kegiatan ini kan seperti pondok pesantren pada umumnya, jadi sejak jam 4 pagi mereka bangun, kemudian ada kegiatan baca Asmaul Husna, kemudian dilanjut sampai nanti sholat subuh, ngaji pagi, terus kemudian juga di jam 6 atau setengah 7 itu mereka persiapan untuk sekolah, kemudian diantar jemput karena juga di sini kami belum memiliki sekolah, jadi sekolahnya masih di sekolah di wilayah sekitar seperti itu. Kemudian sampai nanti kegiatan juga pulang sekolah jam 4 sore atau setengah 3 itu biasanya kami jemput itu. Nah nanti
kegiatan sore dan juga kegiatan dengan teman-temannya seperti itu sampai nanti pukul 22 baru mereka tidur kembali. Oke, jadi memang bukan tempat pendidikan formal, tapi diasuh begitu ya Pak, diberikan pendidikan bagi anak-anak santri di sana. Nah, Pak Rizal, kalau progres pembangunan asrama dan tempat ibadah seperti apa Pak? Progres pembangunan masjid di yayasan? Untuk saat ini kalau masjid itu belum terbangun karena juga memang kondisi lahan yang wakaf ini baru terbebaskan itu kan 600 meter ya Bu, itu jadi kalau dibangun masjid itu kemungkinan belum bisa. Jadi kami ada inisiatif itu membangun seperti apa ya, kayak musola kecil ya, kayak padepokan gitu, musola kecil yang dimana nanti bisa digunakan untuk kegiatan mengaji, juga belajar Quran dan tempat belajar untuk anak-anak di sana juga. Untuk progres pembangunan sekarang alhamdulillah ini baru terbangun 3 kamar ya. 3 kamar itu maka kami belum bisa menerima dari banyak santri atau belum bisa menampung daripada banyak santri itu karena bangunan atau kamar yang terbangun itu masih kecil, jadi ukurannya baru 3x3 dan itu baru ada 3 kamar dan ruang ngaji, kemudian juga sedang progres membangun musola ala kadarnya begitu. Baik, Pak Rizal boleh diceritakan bagaimana semangat para santri ini untuk belajar dan apa cita-cita yang mereka sering sampaikan Pak Rizal? Semangat mereka belajar ini kalau anak-anak itu juga bagaimana ya, kan mungkin karena kondisi mereka itu membutuhkan atau bahasanya orang tuanya mungkin sebagian tidak mampu. Mereka juga ada di tempat kami ini kan mulai dari sandang, bahkan mulai dari baju koko, sarung apa itu, picis, termasuk makan setiap hari dan biaya sekolah kan ditanggung oleh pondok. Jadi ya mereka mau tidak mau kan harus tetap semangat. Mungkin dari benak mereka, mungkin mereka pengen ya terlahir dari orang-orang yang mampu, pengen sekolah yang terakademisi bagus. Mungkin karena mereka kondisinya saat ini ya mereka alhamdulillah dalam kegiatan sehari-hari mereka tetap semangat, walaupun mungkin kami juga antar jemput pakai sepeda motor untuk sekolah dan juga kebetulan saya kan juga ngajar di bagi guru honorer juga untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi ya mereka alhamdulillah walaupun mungkin makan seadanya, dan di foto tersebut juga kami tampilkan ada kandang ayam, petelur, dan kambing itu kan sebagai wujud swasembada pangan kami supaya nantinya anak-anak itu juga bisa terpenuhi dari gizi yang baik kan gitu. Itu usaha kami. Mereka ya kalau cita-cita anak-anak ini pasti bahasa Jawa ya warna-warna atau mungkin bermacam-macam ya. Kalau bahasa Indonesianya itu ya mereka mungkin kalau masih kecil ini ya ditanya mungkin pengen jadi tentara atau polisi atau mungkin jadi dokter atau apa, tapi insya Allah ya kita usahakan yang terbaik pendidikan mereka, kualitas hidup mereka dan kesejahteraan mereka yang ada di pondok ini. Harapannya ke depan ya bisa banyak yang membantu sehingga kesejahteraan mereka ini bisa lebih meningkat lagi. Insya Allah ya Pak, sesuai dengan yang dicita-citakan dan didoakan oleh anak-anak di sana. Nah, terakhir Pak Rizal di hadapan teman-teman baik pemirsa Metro TV, apa yang ingin disampaikan Pak Rizal? Mungkin informasi tambahan atau kebutuhan apa yang mendesak? Silakan Pak Rizal. Baik, terima kasih. Kami dari Yayasan Falakusi atau Pondok Pesantren Falakus ini menaungi dari berbagai macam anak dari latar belakang batin duafa ataupun dan nantinya insya Allah kami berusaha terus berjuang juga untuk menghidupkan agama Islam ini dan untuk menolong juga sesama dengan cara membantu mereka untuk tetap sekolah walaupun keadaannya seminim mungkin. Nah, kami hadir di masyarakat, insya Allah welcome pada siapapun yang untuk ikut bergabung ataupun ingin membantu mereka bisa datang ke sekretariat kami yang ada di daerah Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ataupun bisa
melalui link benih baik tersebut yang tertampil di layar kaca Anda. Insya Allah kebutuhan itu yang paling urgent ya, untuk pembangunan asrama ini supaya bisa berlanjut. Mereka mempunyai asrama atau kamar-kamar untuk tempat belajar mereka secara layak. Terlebih juga ini kan kondisi ada di ladang gitu ya. Jadi akses jalan kami juga masih berupa tanah, walaupun sudah lebar 3 meter, cuman masih tanah. Ya, harapan kami dari Bapak Ibu, para donatur, para teman-teman baik, sahabat baik, hamba Allah yang baik, semoga kelak dengan membantu untuk kami, sehingga apa yang kami cita-citakan, apa yang kami tujukan untuk pada kesejahteraan anak-anak bisa terwujud, sehingga kita semua mendapatkan tambahan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang telah dijariahkan melalui kami bisa menjadi tabungan kelak di akhirat nanti. Amin. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rizal, pengurus Yayasan Falah Al-Qudsi di Semarang, sudah membagikan kisah dari teman-teman santri di sana. Semoga banyak yang tergerak untuk membantu dan mendukung apa yang dicita-citakan oleh anak-anak di sana. Terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Rizal. Amin, amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.